Hai guys, welcome back to Yukita Horror. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja. Agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram juga bisa banget. Silahkan follow Instagram di bawah ini, yukimon.dj. Akhir-akhir ini kita sering mengebahas kasus-kasus yang emang kebanyakan terjadi di Amerika Serikat. Tapi tanpa kita sadari, di Indonesia juga banyak banget kasus-kasus yang sampai saat ini belum ketemu pelakunya siapa. Kasus dari mana ini? Langsung saja kita mulai. Let's start. Ice cream, you scream, Yukita Horror. Di video Yukita Horror malam kali ini, mungkin kalau mengenang atau mengingat kasus-kasus yang ada di Indonesia, jujur Yuki lebih serem sama kasus Indonesia di video yang ini. Mungkin kalian sudah lihat tentang seorang kanibalisme, yaitu Sumanto. Atau mungkin kalian juga belum menonton video yang ini, Rian Jagal dari Jombang. Itu juga serem banget, jadi kayak pembunuhan berantai gitu, cuman memang udah ketemu pelakunya. Namun di malam kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sempat menggemparkan di Indonesia yang belum ketahuan siapa pelakunya sampai saat ini. Mungkin kalian pernah mendengar kasus Setiabudi 13. Dan malam kali ini kita akan membahas tentang kasus Setiabudi 13. Pada pagi hari di tanggal 23 November 1981, keadaan Jalan Jenderal Sudirman masih berjalan lambat seperti biasanya. Banyak pejalan kaki di sana dan kendaraan umum lalu lalang melintasi di jalan tersebut. Dua satpam dari kantor PT Garuda Matara Motor yang bernama Suryadi Jaya dan Ade Sumarna hendak memulai aktivitasnya di saat pagi tersebut. Mata mereka langsung tertuju pada dua buah kardus yang tergeletak di atas trotoar dekat jalan persimpangan di Setiabudi. Bau anyir yang menyengat serta dikerubungi banyak lalat membangkitkan rasa penasaran mereka untuk mengetahui apa isi dari kedua kotak tersebut. Meski begitu, rasa takut dan juga was-was sempat menyelimuti perasaan mereka ketika mereka hendak mendekati dua kotak tersebut. Berpikir bahwa suatu hal mengerikan akan terjadi jika mereka membuka kotak tersebut. Begitu juga dengan orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang berani membuka kotaknya. Suryadi dan Ade sampai punya pikiran untuk meminta tolong kepada polisi yang saat itu sedang berjaga di lalu lintas. Tapi karena keadaan lalu lintas pada saat itu memang benar-benar padat, polisi itu lebih memilih untuk bekerja di lalu lintasnya daripada ngurusin dua orang itu yang ribut dengan dua kotak misterius. Pada akhirnya dua kotak tersebut pun mulai terlupakan. Tak berselang lama, dua pemulung telah melintas melewati daerah tersebut untuk mengais sebuah sampah. Pandangan mereka berdua langsung tertuju pada dua kotak tersebut dan rasa penasaran mereka tuh ingin membuka kotak tersebut. Mereka berharap ada sebuah barang bekas yang bisa mereka jual setelah mereka bisa membuka dua box tersebut. Tetapi saat membuka dua kotak tersebut, alangkah terkejutnya mereka berdua dengan isi kotak yang mereka temukan. Teriakan yang sangat keras keluar dari kedua mulut mereka saat melihat isi dari box tersebut. Bahkan mungkin isinya ini ketika mereka melihat akan menjadi trauma seumur hidup mereka. Kardus pertama berisikan tulang belulang dan potongan kepala manusia. Selain itu juga terdapat potongan tangan. Bukan cuma tulang belulang manusia saja. Di kotak kedua juga ditemukan beberapa potongan daging manusia lengkap dengan organ dalam yang masih utuh. Sontak saja penemuan itu membuat gempar masyarakat sekitar. Polisi yang awalnya mengabaikan laporan tentang dua kardus tersebut langsung datang ke tempat kejadian. Awalnya kedua polisi itu sempat ragu dan mengira itu adalah potongan daging sapi. Tapi setelah membuka kedua kotak tersebut, barulah mereka percaya. Benar-benar mengerikan isi yang ada di dua kotak tersebut. Polisi langsung kemudian memanggil tim dokter dari Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia untuk melakukan olah TKP. Ketika tim LKUI tiba di lokasi, keadaan mayat sudah mulai membusuk. Diperkirakan pembunuhan berlangsung lebih dari sehari sebelumnya. Dari hasil penyelidikan awal ditemukan ada sekitar 13 potongan tulang manusia. Hasil dari penyelidikan tersebut kemudian diserahkan ke RSCM Cipto Mangunkusumo, Jakarta Barat untuk dilakukan proses otopsi dan pemeriksaan lebih lanjut.
Sejalan dengan proses otopsi, polisi juga bergerak menggeledah TKP mencari tahu apakah ada saksi dan bukti yang dapat dijadikan petunjuk. Namun, tempat yang ramai tidak menjadi jaminan akan ada saksi mata yang melihat. Justru karena tempat yang ramai itulah membuat pelaku lebih leluasa untuk menyelinap melancarkan aksinya. Selain itu, pada tahun 1980-an memang belum banyak teknologi semacam CCTV yang biasa terpasang di pinggir jalan atau rumah seperti saat ini. Keadaan seperti inilah yang membuat polisi susah menemukan siapa pelakunya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mendengar kasus Setiabudi 13 ini? Tuliskan di kolom komentar. Next. Dua kotak kardus yang sudah diperiksa ahli forensik Munim Idris dari RSCM Cipto Mangunkusumo mengungkapkan bahwa betapa sadisnya pelaku dalam memutilasi korban. Si pembunuh tak hanya memotong-motong jasad korban saja, ia juga menyayat dan mengupas habis seluruh daging dari tulangnya. Semua sayatannya sangat rapi, saking rapinya membuat tulang-tulang itu menjadi sangat-sangat bersih. Wow. Tulang-tulang tersebut kemudian dipotong menggunakan gergaji besi yang terlihat dari bekas gesekan kecil pada tulang belulang tersebut. Organ dalamnya disayat dengan sangat rapi tanpa merusaknya sama sekali. Karena saking rapi dan terstruktur, tim forensik dapat dengan mudah menyatukan kembali organ dan tulang yang telah dimutilasi. Dari hasil otopsi ini pula, diduga pelaku pembunuhan berjumlah lebih dari 1 orang. Dilihat dari cara mereka memutilasi korbannya dengan sangat rapi, tim forensik sangat yakin mereka adalah sekelompok orang yang sangat ahli. Sebagai gambaran, bagi tim forensik profesional yang sudah terlatih dan ahli sekalipun, butuh waktu lebih dari 2 jam untuk sekedar membedah mayat. Sementara pelaku diduga hanya membutuhkan waktu hanya 3-4 jam saja. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, diperkirakan korban berusia antara 18 hingga 21 tahun. Memiliki tinggi 165 cm dan postur tubuh agak gemuk dan juga tegap. Memiliki tai lalat yang menonjol di beberapa bagian tubuhnya dan juga mengidap penyakit fimosis atau lubang kencing yang sangat sempit pada ujung kemaluannya. Beberapa hal yang menjadi keanehan dari kasus ini adalah tanda tubuh seperti sidik jari, telapak tangan, telapak kaki, dan wajah semuanya itu masih utuh. Seolah-olah pelaku ingin menantang para penyidik untuk memecahkan kasus tersebut. Bukti lain yang juga menambah bingung penyidik adalah kantong plastik yang digunakan untuk membungkus daging ternyata berasal dari bekas bungkusan buku dari toko yang terletak di Pasar Baru, dan kantong plastik lainnya berasal dari supermarket yang tak jauh dari tempat tersebut. Selain itu juga ditemukannya koran edisi sore terbitan 19 Agustus berjumlah 3 eksemplar masih terbungkus rapi dan baru dibeli. Digeletakkan begitu saja di dalam kardus mutilasi, entah apa maksudnya. Karena bukti dari sidik jari dan wajah korban yang masih utuh, polisi pun langsung membuat sketsa wajah dan sidik jari korban untuk disebarkan seluas-luasnya. Tak berselang lama, sehari setelahnya datanglah ratusan orang menemui pihak kepolisian untuk melakukan proses identifikasi. Tetapi sampai tanggal 26 November, polisi masih belum menemukan data yang cocok. Keesokan paginya, tulang belulang, daging serta organ tubuh korban dikuburkan di tempat pemakaman umum Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. 40 tahun berlalu, identitas korban sampai saat ini masih belum terungkap meskipun telah ditemukan banyak petunjuk di tubuh korban. Banyak dugaan yang mencuat tentang siapa dan apa motif dari pembunuhan ini. Tapi dugaan yang paling kuat adalah balas dendam. Korban sengaja diletakkan di tempat umum supaya sang pembunuh merasakan kepuasan dan dendamnya akan terbayarkan. Meski begitu, semua bukti dan dugaan itu masih belum memunculkan secara pasti siapa dalang dari pembunuhan yang keji ini. Apakah kalian benar-benar paham atau sudah pernah mendengar tentang kasus Setiabudi 13 ini? Yuki meminta tolong kalau memang kalian pernah dengar atau sudah menemukan upgrade dari beritanya, kalian bisa bantu dituliskan di kolom komentar. Karena di sini mungkin Yuki cuman ini yang Yuki
bahas di video kali ini pun juga terkutip dari kompas.com. Mungkin kalian ada yang tahu lebihnya, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Atau mungkin kalian mempunyai kasus-kasus serupa, kalian juga bisa kirimkan di kolom komentar. Atau saran dari konten horor lainnya, kalian bisa kirimkan di email yukita.request@gmail.com. Di sini Yukita pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian saja agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri. See you next video.